Hai semuanya, gimana kabarnya? Jadi di video kali ini kita akan update lagi untuk pergerakan dari Bitcoin ya. Hari ini lumayan bagus, Bitcoin mengalami kenaikan sedikit nih, 1,5% kalau kita lihat dari chart yang ditampilkan di TradingView. Nah, ini sebenarnya merupakan fase yang sangat krusial untuk Bitcoin karena kemarin teman-teman di perdagangan kemarin ya, Bitcoin itu berhasil tembus untuk area support kuatnya yaitu di kisaran 20 dolar dan sekarang Bitcoin sudah berada di atas, sedikit di atas yaitu di sekitaran 20,8 dolar. 20,8 ribu dolar. Jadi untuk harga saat ini sebenarnya cukup menarik untuk kita melihat seperti apa peluang dari Bitcoin ke depan. Nah, ini kita buka Bitcoin di time frame weekly. Kalau dari time frame weekly kemarin kita closingnya itu sedikit ya di atas daripada support yang kuat ini karena ini support yang kebentuk di bulan Januari 2018 atau Desember 2017. Jadi ini merupakan support yang menurut aku sangat keramat dan bagusnya adalah kemarin kita closing di atas. Jadi sekarang semoga ini merupakan tanda yang bagus untuk market itu sedikit mungkin bisa reversal sebentar meskipun nggak tinggi-tinggi banget teman-teman. Nah, kalau kita lihat dari polanya sendiri, Bitcoin ini dia sebenarnya membentuk pola seperti falling wedge ya. Kalau kita lihat di time frame weekly, dan parahnya adalah dia gagal untuk mempertahankan area support yang kuat, yaitu di kisaran 28.000 atau di 30.000 ya, kisaran harga segitu. Dan ternyata Bitcoin malah terpressure turun, mengalami breakdown. Dan kalau kita lihat untuk saat ini untuk pergerakannya cenderung agak pelan nih. Sepertinya memang market masih ragu-ragu ini mau naik atau enggak. Mungkin juga banyak yang trauma dengan pergerakan dari Bitcoin yang sangat volatile ya. Bahkan dalam beberapa waktu kemarin Bitcoin itu dropnya dalam sampai 28% dalam semingguan. Jadi ya lumayan dalam. Kalau kita lihat dari volume perdagangan sekarang sudah cenderung meningkat, terutama di perdagangan minggu kemarin. Ini ada satu volume perdagangan yang sangat bagus dan sekarang kita berharap semoga saja volume perdagangannya juga masih tetap tinggi sehingga akumulasi yang besar ini menandakan sesuatu yang bagus yang akan terjadi pada Bitcoin ke depannya. Nah, kalau kita lihat dari time frame weekly teman-teman, untuk MACD-nya sendiri, MACD-nya ini cenderung masih dalam kemungkinan penurunan ya. Kalau kita lihat memang ini fase yang masih sangat berbahaya untuk market kalau kita lihat dari long term-nya. Cuma kita mungkin lebih akan bisa percaya kalau market akan bullish ketika kita melihat satu candle yang meyakinkan di minggu ini. Mungkin candle merah. Bukan candle merah, candle hijau. Nah, kalau dari RSI sendiri cukup bagus teman-teman. RSI-nya itu berada di bawah nih, sudah berada di level jenuh jualnya dan semoga ini merupakan tanda yang bagus juga untuk market supaya bisa recover dulu setidaknya dalam beberapa hari atau beberapa minggu ke depan. Karena kalau kita lihat sendiri dari news itu nggak ada terlalu banyak ya news-news yang signifikan. Bahkan kemarin pun kita melihat bagaimana banyaknya news-news seperti FUD, kemudian likuidasi dari whales besar ya yang kena liquid, kemudian ada Celsius juga yang kemarin kena ya masalah, dan sekarang nggak terlalu banyak news, cuman dari indikator technical itu sudah cukup bagus. Kita lihat semoga saja kedepannya market bisa kecenderungannya naik ya. Satu lagi biasanya indikator yang kita pakai itu adalah indeks dolar. Nah, dolar di perdagangan kemarin ya di hari Jumatnya itu dia membentuk pola yang namanya bearish divergence. Jadi ini kecenderungannya adalah bearish divergence. Kalau kita lihat dari pergerakannya ini cenderung naik dan sekarang indikatornya ini sudah ngasih sinyal untuk penurunan dan hari ini sepertinya belum buka ya untuk perdagangan valuta asing atau forex.
Jadi kita masih harus menunggu ke depannya apakah dolar akan lagi dibawa naik atau malah terkoreksi turun. Semoga bearish divergence ini bisa membawa hal positif untuk market kripto. Karena kalau kita lihat dari info meeting ya, untuk The Fed itu masih punya waktu untuk kita sekitar sebulan ke depan. Dia akan meeting lagi di bulan Juli tanggal 26 sampai 27. Jadi kalau saat ini itu adalah tanggal 20 Juni, ya lumayan lah teman-teman, lebih dari 30 hari. Mungkin bisa dimanfaatkan untuk market kripto itu mengalami pemulihan sedikit, meskipun hanya sedikit ya. Cuma kita nggak akan terlalu berekspektasi kalau market akan segera pulih karena kondisi makroekonomi yang masih belum begitu bagus. Jadi kenaikan sedikit ini dalam jangka waktu pendek ini semoga bisa membawa keringanan lah buat orang-orang yang mungkin udah sangkut banyak terus berpikiran untuk exit, kapan nih momen yang tepat. Nah ini semoga dari pola reversal ini ya, ini akan membawa dampak positif. Nah, kalau kita lihat dari time frame daily, teman-teman di sini juga udah jelas kelihatan kemarin itu ada satu candle hijau yang cukup bagus menurut aku pribadi. Satu candle hijau dan tentunya akan lebih meyakinkan kalau diikuti oleh satu candle hijau sekali lagi ya. Satu candle hijau sekali lagi itu akan lebih meyakinkan kalau market ini sudah siap untuk mengalami bullish, teman-teman. Semoga closing candlenya ini bukan candle merah berikutnya. Terus kalau dari time frame daily untuk MACD-nya juga cenderung oke ya, sudah mulai ada pelemahan seller sepertinya, dan dari RSI sendiri sudah berada di level jenuh jual. Jadi di weekly jenuh jual, di daily jenuh jual juga. Semoga market bisa dibawa naik setidaknya jangka pendek. Oke, terus kalau kita lihat di time frame 4 jam, di time frame 4 jam ini baru sesuatu yang sangat menarik bagaimana Bitcoin membentuk falling wedge. Dan juga ada satu indikasi lagi yaitu bullish divergence kalau kita lihat dari MACD dan juga RSI-nya. Jadi kelihatan jelas untuk indikatornya sudah ngasih sinyal buat naik dulu, dan saat ini posisi dari RSI itu belum sama sekali mencapai level jenuh belinya. Jadi semoga ini bisa dibawa sampai EMA 99 yaitu di kisaran 24.400 sekian. Bila itu terjadi maka Bitcoin tentunya nggak akan mulus untuk naiknya, pasti akan banyak obstacle. Di sini adalah resistance teman-teman, yaitu ada di kisaran 23.000. Kemudian di sini mungkin juga ada obstacle yang lebih dekat lagi untuk market, yaitu di kisaran 21,6. Itu bisa jadi area resistance juga. Dan juga di satu lagi di sini sepertinya yang paling dekat ya untuk market saat ini, yaitu di kisaran 21,2 dolar. Nah ini tuh resistance yang nggak terlalu strong, mungkin juga akan berhasil untuk ditembus ke depan. Semoga aja bisa sampai EMA 99 nya di level 24.000. Dan untuk target yang lebih tinggi itu tentunya semoga bisa sampai ke 28.000 ya, karena area tersebut merupakan area yang sangat kuat untuk Bitcoin. Jadi kalau untuk lebih tinggi dari itu mungkin aku agak ragu, mengingat ini kita cuma punya waktu mungkin sebulan aja. Kita nggak tahu The Fed akan menaikkan suku bunga berapa persen lagi di bulan Juli ini, tapi semoga apapun itu bisa berdampak positif dulu terhadap market jangka waktu pendek. Jadi masih ada sebulan. Teman-teman apakah yakin Bitcoin akan rally? Meskipun kita dikasih waktu sebentar, mungkin bisa sampai ke level 24 atau lebih bagus lagi kalau bisa sampai ke 28.000. Jadi untuk Bitcoin kalau jangka pendek itu mungkin aja kita harus tetap hati-hati karena dari trennya ini masih mengalami penurunan ya. Jadi jangan dulu percaya diri, jangan dulu over optimis ya. Ini market masih downtrend secara major trendnya. Dan untuk jangka pendek kalau bisa naik itu adalah sebuah kabar yang menggembirakan. Terus juga dari segi volume memang kalau kita lihat dari 13 Juni
itu volumenya memang agak-agak tinggi. Sepertinya memang market ketika di harga tersebut itu cukup yakin bahwa level 20.000 ini merupakan strong support ya untuk market, dan ya mereka benar, dan market itu justru recover meskipun sempat jeblok sebentar ke level 18 ribunya, dan sekarang sudah berhasil berada di atas level 20,8 ribu. Ini merupakan tanda yang bagus. Semoga aja market bisa dikasih naik dulu jangka pendeknya teman-teman. Kalau dari time frame 1 jam di sini untuk MACD sepertinya akan mengalami momentum bullish yang nggak terlalu tinggi ya. Mungkin aja momentum bullishnya itu cuma sampai di level 2 di sini di 21,2 ribu dolar, karena di area tersebut juga merupakan area resistance yang terdekat. Mungkin juga akan kena reject dulu di area tersebut, tapi semoga trennya memang masih dalam bullish trend untuk jangka pendeknya. Kemudian RSI nya juga belum sampai level jenuh beli, jadi semoga ini merupakan tanda yang bagus untuk market untuk kedepannya. Cuma kalau sementara, kalau teman-teman mungkin ketinggalan itu bisa antri di mana, mungkin teman-teman bisa cari momen di mana terjadinya koreksi, yaitu bisa di 20,6 ribu. Itu bisa jadi tempat entry teman-teman, dan sekarang sih ada di 20,8 ya. Mungkin perlu turun sedikit aja, semoga nanti ada koreksi buat yang baru masuk biar juga bisa masuk ya. Jadi jangan FOMO dulu, jangan pakai banyak capital, jangan pakai banyak uang untuk teman-teman masuk ke market, karena ini masih sangat rawan teman-teman. Jadi buat scalping jangka pendek ya masih bagus lah untuk market sekarang ini. Oke, sekian aja untuk pembahasan Bitcoin hari ini. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman. Kalau kalian punya koin lain untuk dianalisa, boleh tulis saja di kolom komentar. Next time kita akan coba untuk bahas. Dan jangan lupa untuk join di komunitas kami di Telegram. Di sini kita bisa sama-sama untuk berdiskusi ya tentang market crypto ataupun investasi yang lain. Oke, sekian aja. Semoga bisa bermanfaat, dan akhir kata saya Andre. Makasih.